Halo semua, saya Asli Syanur Hawadin akan menerangkan secara singkat tentang jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah perangkat komputer yang saling terhubung dan dapat bertukar data serta berbagi sumber daya. Jaringan yang menghubungkan komputer ada dua jenis, yaitu A. Jaringan lokal dan B. Jaringan internet. A. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas. Jaringan lokal juga disebut sebagai LAN atau Local Area Network. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda dan disebut sebagai alamat IP, singkatan dari Internet Protocol Address. Jaringan internet. Internet merupakan kepanjangan dari Interconnection Networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Dapat dikatakan, internet memiliki area yang luas, disebut juga One Wide Area Network. Pada tahun 1969, internet adalah proyek penelitian yang didanai Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) yang berkembang menjadi infrastruktur publik hingga kini. Konektivitas internet. Istilah ini mengacu pada cara orang terhubung ke internet. Konektivitas dapat dilakukan dengan dua metode sebagai berikut. Jaringan berkabel. Yang pertama ada dial-up PSTN (Public Switched Telephone Network). Untuk menggunakan jaringan ini diperlukan komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Dial-up bekerja melalui jalur PSTN hingga bisa terhubung pada ISP, Internet Service Provider. Kecepatan aksesnya berkisar antara 12 sampai 20 KB. Kedua ada ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). ADSL menggunakan jaringan telepon kabel dan teknologi modem. Modem yang digunakan berfrekuensi 34 sampai 1104 kHz. Dengan ADSL, kita bisa mengirim suara ke pengguna lain dengan frekuensi yang berbeda. Dan yang terakhir ada LAN, Local Area Network. Menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui ISP. Untuk terkoneksi dengan server, komputer lainnya dapat menggunakan kartu LAN, LAN card, dan kabel koaksial UTP. Jaringan nirkabel. Jaringan ini tidak memerlukan kabel untuk menghubungkan perangkat dengan servernya. Yang pertama ada GPRS, General Packet Radio Service, menggunakan gelombang radio untuk mengkomunikasi data dan suara, serta mampu mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Layanan GPRS dipasang pada ponsel dengan tipe GSM, General System for Mobile. Kedua, Wi-Fi, Wireless Fidelity. Jaringan ini memiliki frekuensi tinggi dengan spektrum 2,4 GHz. Namun, kondisi ini memiliki jangkauan terbatas. Meski begitu, Wi-Fi umum digunakan karena praktis. Ketiga, akses satelit adalah layanan internet yang memiliki antena parabola sehingga kecepatan aksesnya cukup tinggi. Tetapi untuk menggunakan jaringan ini memerlukan biaya yang mahal. Komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS (Base Transceiver Station) melalui Bluetooth, kabel, atau melalui jaringan komunikasi seperti CDMA (Code Division Multiple Access) atau DSM. Jaringan komunikasi pada ponsel. Semakin berkembangnya teknologi, kini komunikasi data pada ponsel dapat melalui jaringan GPRS (General Packet Radio Service) yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 KB per sekon. Ada EDGA (Enhanced Data Rate for GSM Evolution),
Kecepatannya di atas GPRS, yaitu antara 120 sampai 384 KB per sekon. Ada 3G, jaringan internet versi ketiga dari GPRS ini memiliki kecepatan antara 384 KB per sekon sampai 2 MB per sekon. HSPA, High Speed Packet Access, atau biasa dikenal dengan H+, kecepatannya berada di kisaran 7,2 KB per sekon. Ada 4G atau LTE, Long Term Evolution, generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan mencapai 100 MB per sekon. Proteksi data saat berinternet. Saat menggunakan media sosial, pesan yang kita kirimkan itu dienkripsi. Setiap pesan atau panggilan yang kita lakukan terlindungi agar tidak diketahui oleh orang lain. Ketika kita membuka situs web lalu melakukan login dengan memasukkan nama dan kata sandi, itu aman atau tidak sih? Untuk mengetahui aman atau tidaknya web tersebut adalah dengan memastikan adanya kata HTTPS di awal web dan ikon kunci setelah alamat web. HTTPS dan bukan HTTP. Apa bedanya? Bedanya, HTTP tidak menjamin keamanan data sehingga ada potensi data dimanipulasi. Sedangkan HTTPS adalah HTTP versi yang lebih aman dan mampu menjaga keamanan data saat sedang diproses. Jangan keliru ya. Demikian penjelasan dari saya mengenai jaringan komputer dan internet. Media sosial memang menyenangkan, tapi kita perlu berhati-hati dalam menggunakannya. Kejahatan di dunia cyber sudah merajalela. Bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai hal yang menyenangkan ini jadi hal yang melenyapkan di hari kemudian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.